menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Salah satu inovasinya adalah mobile banking. Nah, apa sih itu mobile banking? Jadi, mobile banking ini merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan transaksi keuangan hanya dengan melalui smartphone saja, di mana saja dan kapan saja. Nah, kalian penasaran nggak sih penggunaan mobile banking di kehidupan mahasiswa itu seperti apa? Yuk dengarkan bersama. Perkembangan teknologi informasi dan internet telah mendorong perubahan dalam sistem layanan perbankan. Jika dahulu transaksi perbankan harus dilakukan secara langsung di kantor bank atau melalui ATM. Kini, berbagai kebutuhan keuangan dapat diselesaikan melalui aplikasi mobile banking. Mahasiswa menjadi salah satu paling cepat yang mengadopsi teknologi ini karena memiliki tingkat penggunaan smartphone dan internet yang tinggi. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta berbagai fitur tersedia menjadi mobile banking semakin populer di lingkungan kampus. Wah, menarik banget ya. Kami harap dengan pembahasan ini dapat membantu kalian dalam memahami peran mobile banking untuk mendukung aktivitas mahasiswa di era digital saat ini. Kalian penasaran gak sih seberapa penting peran mobile banking dalam aktivitas sehari-hari mahasiswa? Mari kita bahas secara bersama-sama. Jadi teman-teman, mobile banking ini berperan penting dalam mendukung aktivitas mahasiswa. Nah, kira-kira aktivitas mahasiswa itu seperti apa ya? Jadi, mobile banking ini dapat mendukung aktivitas sehari-hari mahasiswa, baik dalam mentransfer uang, pembayaran biaya kuliah, pembelian pulsa, dan transaksi lainnya. Tentu, dengan layanan ini membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih praktis dan juga efisien. Nah, selanjutnya pasti kalian masih bingung kan? Apa sih tujuan dari pembuatan video edukasi ini? Nah, video ini untuk memberikan pemahaman mengenai apa itu mobile banking serta bagaimana perannya dalam mendukung berbagai aktivitas keuangan mahasiswa di era digital. Selain itu, video ini juga membahas untuk menjelaskan manfaat yang diperoleh mahasiswa dari penggunaan mobile banking itu sendiri, mulai dari kemudahan transaksi hingga pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Tak hanya itu, video ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan mobile banking, sehingga mahasiswa itu dapat memanfaatkan layanan tersebut secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Dengan memahami berbagai aspek tersebut, diharapkan mahasiswa itu mampu menggunakan mobile banking sebagai sarana yang dapat menunjang kebutuhan akademik maupun kebutuhan sehari-hari secara lebih efisien. Definisi mobile banking menurut para ahli yaitu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai aktivitas dan transaksi keuangan melalui perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang terhubung ke jaringan internet. Menurut para ahli juga, mobile banking merupakan salah satu bentuk electronic banking atau e-banking yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus datang langsung ke kantor bank atau menggunakan mesin ATM. Layanan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan juga kenyamanan selama bertransaksi. Dengan mobile banking, nasabah dapat melakukan berbagai kebutuhan perbankan kapan saja dan di mana saja selama memiliki akses internet. Kehadiran mobile banking juga menjadi salah satu inovasi penting dalam perkembangan teknologi informasi di bidang perbankan, karena mampu mempercepat proses transaksi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Fungsi utama mobile banking adalah memudahkan nasabah dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara cepat, praktis, dan aman melalui perangkat mobile. Layanan ini memungkinkan nasabah mengakses informasi rekening dan melakukan transaksi tanpa dibatasi oleh waktu maupun lokasi. Beberapa fungsi dan layanan yang tersedia dalam mobile banking antara lain. Yang pertama, transfer dana, baik antar rekening dalam satu bank maupun ke bank lain. 2. Pembayaran tagihan seperti listrik, air, internet, BPJS, dan berbagai tagihan lainnya. 3. Pembelian produk digital seperti pulsa, paket data, token listrik, dan juga voucher digital. Keempat, pengecekan saldo dan mutasi rekening secara real-time. Kelima, top-up dompet digital atau yang biasa disebut e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Yang keenam, pengelolaan rekening seperti perubahan PIN, pengaturan limit transaksi, dan pembukaan rekening secara online pada beberapa bank. Yang ketujuh, layanan investasi dan pembayaran kris yang kini semakin banyak tersedia dalam aplikasi mobile banking. Dengan berbagai fungsi tersebut, mobile banking mampu meningkatkan efektivitas transaksi dan dapat membantu nasabah menghemat waktu serta juga biaya. Perkembangan layanan mobile banking di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya penggunaan smartphone, akses internet yang semakin luas, serta kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat dan praktis menjadi faktor utama yang mendorong perkembangan mobile banking. Saat ini, hampir seluruh bank di Indonesia telah menyediakan aplikasi mobile banking dengan berbagai fitur yang semakin lengkap, modern, dan mudah digunakan. Tidak hanya untuk bertransaksi dasar seperti transfer dan pembayaran, mobile banking juga telah dilengkapi dengan fitur investasi, pembayaran menggunakan kris, pembukaan rekening online, hingga layanan pengajuan produk perbankan secara digital.
Selain itu, perkembangan teknologi keamanan seperti penggunaan PIN, One Time Password atau OTP, biometrik sidik jari, dan pengenalan wajah juga meningkatkan keamanan transaksi mobile banking. Kehadiran mobile banking turut mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dengan mendorong masyarakat untuk beralih ke transaksi non-tunai dan memanfaatkan layanan keuangan digital secara lebih efisien. Oleh karena itu, mobile banking menjadi salah satu inovasi perbankan yang sangat penting dalam mendukung transformasi digital di Indonesia saat ini. Nah, setelah kalian memahami pengertian dan perkembangan mobile banking, selanjutnya kita akan membahas peran mobile banking dalam kehidupan mahasiswa. Yang pertama, mobile banking memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembayaran biaya kuliah seperti UKT dan juga biaya administrasi lainnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara online tanpa kita harus datang ke bank terlebih dahulu, sehingga lebih praktis dan juga menghemat waktu. Kemudian, mahasiswa dapat menggunakan mobile banking untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, pulsa, paket internet, maupun kebutuhan akademik lainnya. Sehingga proses transaksi ini menjadi lebih mudah dan juga lebih cepat. Setelah itu, mobile banking juga memungkinkan mahasiswa untuk mengirim dan menerima uang dengan cepat. Fitur ini tentunya sangat membantu untuk pembagian biaya dalam tugas kelompok, menerima kiriman uang dari orang tua, maupun mengirim dana kepada teman dan juga keluarga. Kemudian, dengan mobile m-banking ini, mahasiswa dapat melakukan berbagai transaksi tanpa menggunakan uang tunai. Hal ini tentunya membuat transaksi menjadi lebih praktis, aman, dan juga sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Kemudian, mobile m-banking juga memudahkan mahasiswa dalam melakukan pembayaran belanja online, serta mengisi saldo e-wallet yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Nah, setelah tadi kita membahas peran mobile banking di kehidupan mahasiswa, sekarang kalian penasaran nggak sih manfaat mobile banking di kehidupan mahasiswa itu seperti apa? Jangan lupa tonton videonya ya. Transaksi keuangan. Dengan mobile banking, mahasiswa tidak perlu lagi nih mengantri panjang lebar di ATM. Terus yang kedua yaitu menghemat energi dan tenaga. Nah, seperti yang pertama, jadi mahasiswa itu nggak perlu susah payah untuk lama-lama membuang waktu di ATM. Yang ketiga, ada mempermudah pembayaran semua kegiatan akademis. Contohnya apa? Ada pembayaran UKT, terus ada pembelian buku, dan sebagainya. Yang keempat, ada melakukan efisiensi pengelolaan keuangan. Jadi dengan adanya mobile banking, kita bisa tahu nih, uang masuk dan uang keluar itu jumlahnya udah berapa. Terus yang kelima, yaitu mendukung digitalisasi. Jadi dengan adanya mobile banking seperti e-wallet, terus ada juga QRIS dan sebagainya, kita melakukan salah satunya mendukung digitalisasi. Terus yang terakhir ada yang namanya permudah dana. Jadi dengan adanya mobile banking, kita jadi mudah melakukan transfer ataupun sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke sesi apa sih dampak positif dari penggunaan mobile banking sendiri. Yang pertama, transaksi lebih cepat dan praktis. Mobile banking memungkinkan mahasiswa melakukan berbagai transaksi keuangan hanya melalui smartphone tanpa harus datang ke kantor bank atau mesin ATM. Berbagai kebutuhan seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, hingga pembayaran biaya kuliah dapat dilakukan dengan cepat dan mudah kapan saja. Hal ini tentu membantu mahasiswa menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, mengurangi penggunaan uang tunai. Penggunaan mobile banking juga bertujuan untuk membantu atau mendukung transaksi non-tunai atau cashless. Mahasiswa itu sendiri tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar, karena pembayaran dapat dilakukan secara digital melalui transfer maupun QRIS. Selain itu, lebih praktis loh, hal ini juga dapat mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, mendukung aktivitas akademik dan organisasi. Mobile banking sangat membantu mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun organisasi kampus. Pembayaran seperti UKT, pembelian buku, atau dana kegiatan organisasi itu lebih terorganisir dan dapat dilakukan dengan lebih mudah serta transparan. Dengan demikian, berbagai aktivitas kampus itu dapat berjalan lebih efektif dan efisien melalui mobile banking yang digunakan secara bijak. Selain dampak positif, pasti ada juga dampak negatifnya. Apa saja sih dampak negatif dari penggunaan mobile banking ini untuk mahasiswa? Harus berhati-hati ya. Yang pertama, resiko penipuan online dan kebocoran data. Salah satu resiko yang sering terjadi adalah penipuan digital seperti phishing, pencurian data pribadi, maupun penyalahgunaan kode OTP. Jika pengguna kurang berhati-hati dalam menjaga informasi akun data-data mereka secara pribadi, maka keamanan transaksi dapat terancam. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk selalu menjaga kerahasiaan data perbankan mereka. Yang kedua, perilaku konsumtif karena transaksi yang mudah. Kemudian dalam melakukan pembayaran seringkali membuat pengguna lebih mudah melakukan pembelian tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Akibatnya, mahasiswa itu dapat menjadi lebih konsumtif dan sulit mengontrol
pengeluaran apabila tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik. Yang ketiga, ketergantungan terhadap teknologi internet. Mobile banking sangat bergantung pada perangkat dan teknologi, serta koneksi internet yang mendukung kelancaran dari mobile banking tersebut. Ketika terjadi gangguan jaringan, masalah sistem atau kerusakan perangkat, pengguna dapat mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi. Selain itu, ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi dapat mengurangi kesiapan pengguna dalam menghadapi situasi ketika layanan digital tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, dari dampak positif dan dampak negatif, kita sebagai mahasiswa harus bisa memanfaatkan mobile banking dengan baik. Meningkatnya penggunaan mobile banking dapat dibuktikan melalui berbagai data dan juga fakta yang menunjukkan tingginya aktivitas transaksi digital di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan laporan Bank Indonesia dalam publikasi kebijakan moneter terbaru yang rilis pada akhir Mei 2026, volume transaksi pembayaran digital di Indonesia mencapai sekitar 5,15 miliar transaksi pada April 2026. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 42,86% dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin bergantung pada sistem pembayaran digital dalam berbagai aktivitas, seperti belanja, pembayaran tagihan, hingga transaksi antar individu. Hal ini juga menandakan bahwa pergeseran dari transaksi tunai ke non-tunai terus berkembang dengan sangat cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan kris sebagai metode pembayaran digital terus meningkat pesat. Berdasarkan laporan Bank Indonesia yang dikutip oleh Bloomberg Technos, transaksi kris pada kuartal 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 116,43% dari tahun ke tahun. Peningkatan ini terjadi karena semakin banyak masyarakat yang menggunakan pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari, serta bertambahnya jumlah pengguna dan juga merchant kris. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih mudah dan juga cepat karena cukup dilakukan dengan memindai kode QR saja melalui smartphone sehingga mendukung gaya hidup cashless di Indonesia. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih cara agar penggunaan mobile banking tetap aman untuk mahasiswa. Nah, jadi aku punya 4 tips nih buat kalian agar mobile banking kalian aman. Yang pertama, jangan pernah mengasih OTP atau PIN ke orang lain, bahkan ke keluarga terdekat sekalipun. Kenapa? Karena kalau OTP atau PIN kalian bagikan, otomatis data kalian akan dibajak oleh penerima. Terus yang kedua, jangan pernah mendownload aplikasi di luar aplikasi resmi. Karena apa? Karena kalau kita mendownload aplikasi resmi, maka mutasi kita juga akan ilegal. Terus yang ketiga, disarankan jangan menggunakan kunci umum, karena biasanya riwayat akan tersimpan. Terus yang terakhir, kalian harus mengatur pengeluaran atau pemasukan dari sumber dana kalian. Agar apa? Agar sumber dana kalian ini bisa terkontrol dengan baik. Itu tips 4 dari aku agar mobile banking kalian tetap aman. Nah, dari penjelasan yang tadi telah dibahas, dapat diambil kesimpulan bahwa mobile banking memiliki peran yang sangat penting bagi mahasiswa karena mempermudah mahasiswa dalam berbagai aktivitas keuangan seperti pembayaran kuliah, transfer uang, pembelian kebutuhan sehari-hari, dan transaksi digital lainnya. Kehadiran mobile banking ini membantu mahasiswa untuk menghemat waktu, meningkatkan efisiensi, serta mendukung gaya hidup lebih modern dan juga praktis. Dalam kehidupan modern, mobile banking ini menjadi bagian dari perkembangan digital yang mendorong masyarakat menuju transaksi non-tunai atau yang biasa disebut cashless. Bagi mahasiswa, layanan ini memberikan kemudahan dalam mengakses layanan keuangan kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat menunjang kegiatan akademik dan kebutuhan pribadi. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan mobile banking secara bijak dan juga aman, dengan menjaga kerahasiaan data pribadi, mencegah penipuan digital, serta mengelola keuangan dengan baik. Dengan penggunaan mobile banking yang tepat, mahasiswa ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kehidupannya di era digital saat ini.